Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat. Agar anak-anak lebih semangat untuk belajar hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama, kamera selama pembelajaran diaktifkan. Yang kedua, mic-nya dimatikan jika tidak berbicara. Dan yang ketiga, gunakan fitur raise hand untuk bertanya atau menjawab pertanyaan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kepada Putri untuk pimpin teman-temannya berdoa. Silahkan Putri. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Putri sudah memimpin doa hari ini. Ibu cek terlebih dahulu ya yang sudah masuk ke Gimit hari ini. Alhamdulillah sudah masuk semua. Terima kasih anak-anak. Sebelum itu kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita tepuk PPK terlebih dahulu ya. Ibu minta kepada Nasya untuk pimpin teman-temannya. Silahkan Nasya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, terima kasih anak-anak. Agar anak-anak lebih semangat lagi. Dan Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya dengan menerapkan 5M. Yang pertama masih ingat apa? Memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, membatasi mobilitas. Kemarin kita sudah belajar materi apa ya? Dia masih ingat anak-anak? Tentang hak dan kewajiban terhadap tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Hari ini kita melanjutkan materi tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1. Dengan mata pelajaran hari ini yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak setelah mempelajari kegiatan pembelajaran hari ini diharapkan 1, mampu menjelaskan, menguraikan, dan melaksanakan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian tanaman padi. 4, mampu memahami dan menganalisis karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam berupa pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sekarang, perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu gambar apa ini ya? Padi, Bu. Padi. Ada yang lain, Gibran? Jerami, Bu. Jerami. Ada lagi? Apa gambar ini? Prabu? Gabah, Bu. Gabah. Iya, ada padi, ada jerami, ada gabah. Gambar ini adalah namanya jerami. Jerami ini adalah hasil tanaman dari padi. Jerami ini ketika sudah dipanen padinya, ini dijemur di sawah. Dan biasanya kalau sudah dijemur ini ada yang tahu tidak? Ada tumbuhan yang tumbuh di dalamnya. Siapa yang tahu? Jamur, Bu. Oh iya, jamur. Akan Ibu putar video, ya nak ya. Nanti anak-anak menyimak videonya. Ambil yang kalian ketahui. Nanti kita akan tanya jawab ya. Perhatikan video berikut.
pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Sekarang kita akan tanya jawab. Siapa yang bisa menjawab nanti akan dapat bintang prestasi. Nah, di mana tempat yang cocok sih untuk pertumbuhan tanaman padi? Oke, Salsabila Nasya. Sawah. Iya, di sawah. Dapat 1 bintang prestasi, Nasya. Nah, fase pertumbuhan padi. Ada 3 fase ya, Nak ya. 1 fase vegetatif, yaitu pertumbuhan. Dari umur 0 sampai 60 hari. Yang kedua, fase generatif atau masa pertumbuhan menjelang bunga. Dari umur 0 sampai 60 hari. Yang ketiga, fase pemasakan. Dari umur 90 sampai 120 hari. Ketika kalian menyimak video tadi, kita dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan video tadi ya, Nak ya. Di sini akan Ibu jelaskan ada ciri-ciri pertanyaan yang baik dalam membuat daftar pertanyaan. Siapa yang mau membacakan? Ibu minta tolong. Ciri-ciri pertanyaan yang baik. Pertama, pertanyaan yang diajukan sesuai tema. Yang kedua, pertanyaan diajukan untuk menggali lebih banyak informasi. Dari video tadi, kira-kira siapa nih yang bisa menyebutkan 1 contoh pertanyaan? Ya, siap-siap ya. Oke, Nesya, terlebih dahulu ya, Nesya. Di mana tempat padi tumbuh? Iya, 1 bintang prestasi untuk Nesya. Ada lagi yang bisa buat 1 pertanyaan? Nasya. Apa yang dimaksud dengan gabah? Iya, 1 bintang prestasi untuk Nasya. Jadi setelah menyimak video pertemuan tadi, ini sebagai contoh ya, Nak ya. Kita dapat membuat pertanyaan seperti ini. Sebutkan 3 tahapan pertumbuhan padi. Yang kedua, di mana tumbuhan padi dapat ditanam. Sekarang Ibu mau tanya nih kepada anak-anak. Padi itu tadi ditanamnya di mana ya? Di sawah, Bu. Sawah, Bu. Iya, sawah itu termasuk dataran apa ya, Nak ya? Ada yang tahu? Rendah. Iya, dataran rendah. Dataran rendah itu termasuk karakteristik ruang yang ada di permukaan bumi. Hari ini kita akan mempelajarinya. Ya, akan Ibu putar videonya. Silahkan disimak. Dataran tinggi. Dataran tinggi terletak 400 meter di atas permukaan laut. Dimanfaatkan sebagai tempat istirahat, lahan perkebunan, dan objek wisata. Dataran rendah memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dimanfaatkan untuk lahan pertanian, pemukiman, peternakan, dan industri. Pantai adalah dataran yang membatasi antara laut dan daratan. Pantai ada yang landai, ada yang terjal. Pantai dimanfaatkan sebagai objek wisata, tempat mencari ikan, dan penambakan garam. Oke, biar tambah semangat lagi, Ibu ajarkan dulu untuk kita semua. Tepuk salut ya. Salut untuk kita karena kita sudah semangat belajar hari ini. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Salut, salut. Salut. Baiklah, seperti tadi kita akan tanya jawab. 1. Letak dataran tinggi. Prabu. Letak dataran tinggi terletak 400 meter di atas permukaan laut. Ya, 1 bintang prestasi untuk Prabu. Ada yang sudah pernah ke sini? Belum, Bu. Belum, iya. Ini contoh dataran tinggi yang ada di Lampung Tengah, tepatnya di Selagelingga. Ya, Nak, ini yang pertama namanya Air Terjun Curug 7 dan yang kedua ini Bukit Batubara. Selanjutnya, pemanfaatan dataran rendah. Angel. Untuk melakukan kegiatan industri dan penanaman padi, Bu. Iya, bagus sekali jawabannya. 1 bintang prestasi untuk si Angel, Tebu, dan Kebun Nanas. Ini merupakan dataran rendah yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya, yang terakhir karakteristik ruang di permukaan bumi. Soal nomor 1, apa arti pantai? Angel? Tempat perbatasan daratan dan laut, Bu. Iya, bagus sekali. Dapat 1 bintang prestasi. Contohnya nih, ada Ibu berikan contoh. Di sini ada Pantai Clara dan
Pantai Mutun. Ini letaknya di Teluk ya, di Karang. Yang 2 ini pantai terbaru, Nak. Ya, ada yang tahu tempatnya di mana ini? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Mana lagi? Lampung Timur. Lampung Timur, iya. Ini pantai terbaru. Tepatnya di Lampung Timur. Ibu pilih 1 ya. Hasil LKPD. Silahkan Angel dibaca, Nak. Video tentang siklus hidup padi, uraikan 3 tahapan pertumbuhan padi pada tabel berikut. Yang pertama, gabah direndam semalam kemudian ditanam di lahan sementara. Setelah melihat video tentang siklus hidup padi, buatlah pertanyaan yang sesuai dengan video tersebut. 2. Tuliskan jawaban kalian pada tabel berikut. Yang pertama, apa judul video tersebut? Setelah melihat video tentang karakteristik ruang di permukaan bumi, analisislah dan tuliskan karakteristik dari ketiga daerah tersebut pada tabel berikut. Yang pertama, pantai, terletak 400 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, sebagai tempat istirahat, lahan perkebunan, dan objek wisata. Hasil LKPD-nya Angel sudah bagus ya, Nak ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa saja sih anak-anak yang pelajari hari ini tadi? Tentang pertumbuhan padi. Pertumbuhan padi, apa lagi? Karakteristik permukaan bumi, Bu. Ya, manfaatnya apa setelah kalian mempelajari pelajaran hari ini? Dapat membuat pertanyaan, Bu. Mengetahui pertumbuhan padi. Ya, ada lagi? Mengetahui tentang karakteristik ruang permukaan bumi, Bu. Iya, bagus sekali jawabannya anak ya. Sudah tahu manfaat kita belajar hari ini ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, tahapan pertumbuhan padi terdiri dari 3 fase. Tadi ada fase pertumbuhan, fase perkembangan, dan yang terakhir fase pemasakan buah padi. Yang kedua, ketika kita membuat daftar pertanyaan, kita harus memperhatikan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Dan yang terakhir, karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai, itu dapat kita ketahui ya, Nak ya. Yang pertama, letaknya. Yang kedua, pemanfaatannya. Yang ketiga, mata pencahariannya. Kesan pembelajaran kalian pada hari ini, yang mana ini? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1, Bu. Iya, berarti apa artinya kalau kalian pilih nomor 1? Gembira, Bu. Gembira. Nanti di akhir pembelajaran setelah gimit, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Biasa ya, seperti biasanya Ibu akan memberikan Google Form melalui grup WhatsApp. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta Askia, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Oke, Bu akhiri ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.